Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Ayu Fitrianingrum NIM B100180337 akan sedikit memaparkan hasil resum dari jurnal internasional dengan judul Culture Dimension in Global Human Resource Management Implication for Nigeria. Latar belakang dari jurnal ini yaitu perekrutan dan perlakuan terhadap karyawan di organisasi global seringkali tampak begitu terikat dalam budaya, aturan, regulasi, dan birokrasi, sehingga manajemennya efektif seringkali sangat sulit. Dalam lingkungan manajemen, minat pada budaya adalah upaya untuk memahami realitas kehidupan kolektif di tempat kerja yang tidak dapat dengan mudah dilihat dan dijelaskan melalui pengenalan seperti jabatan, bagian organisasi, dan elemen lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi tingkat hubungan dalam dimensi budaya dan manajemen sumber daya manusia global untuk memberikan kontribusi pada perdebatan tentang implikasi budaya pada manajemen sumber daya manusia global. Manajemen sumber daya manusia global itu sendiri melibatkan proses mempekerjakan dan mengembangkan orang dalam organisasi yang beroperasi secara global. Hal ini berarti bekerja melintasi batas-batas nasional untuk merumuskan dan menerapkan sumber daya, pengembangan manajemen karir, dan strategi, kebijakan, dan praktik remunerasi yang dapat diterapkan pada tenaga kerja global. Responden di dalam jurnal ini yaitu 385 peserta yang terdiri dari 178 perempuan dan 207 laki-laki dengan rentan usia 20-70 tahun. 170 atau sekitar 44,1% dari peserta memiliki jasa, 185 atau sekitar 48,05% diantaranya memperoleh gelar sarjana, sedangkan 30 atau sekitar 7,79% dari total meraih gelar yang lebih tinggi. Para peserta itu berasal dari populasi umum di seluruh negara bagian Abia, Nigeria. Metodologi penelitian. Yang pertama yaitu analisis data. Analisis data dengan metode statistik deskriptif dan Chi-square dengan menggunakan paket statistik untuk ilmu sosial yang digunakan untuk mencapai hasil Chi-square. Bahan dari penelitian itu sendiri yaitu instrumen 5.20 item berjudul Kuesioner Dimensi Budaya berdasarkan skala komitmen budaya organisasi Inggris Cook and Well tahun 1980 yang digunakan untuk mengumpulkan data primer. Yang kemudian pengumpulan data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya. Metode campuran digunakan untuk melengkapi dan memvalidasi data satu sama lainnya. Kemudian data diverifikasi, diberi kode, dan ditemukan dapat digunakan untuk analisis. Hipotesis dari jurnal ini yang pertama, H0 yang dimana dimensi budaya tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan manajemen sumber daya manusia global. Yang kedua, hipotesis alternatif di mana dimensi budaya memiliki hubungan yang signifikan dengan manajemen sumber daya manusia global. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa nilai X2 yang dihitung sekitar 352 secara signifikan lebih berasal dari nilai tabel sekitar 13 pada tingkat signifikansi 0,01 dengan 4 derajat kebebasan, di mana hasil empiris ini disimpulkan H0 ditolak sedangkan hipotesis alternatif diterima untuk menyatakan bahwa dimensi budaya memiliki hubungan positif yang signifikan dengan manajemen sumber daya manusia global. Dari hasil penelitian tersebut mendukung penelitian Hofstede tahun 1980 bahwa budaya memiliki korelasi positif antar individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini berimplikasi pada fakta bahwa manajemen sumber daya manusia global akan sangat bergantung pada budaya lintas nasional untuk berhasil menerapkan kebijakan untuk pencapaian tujuan organisasi. Hal ini penting karena konsensus sebelum keputusan manajemen diambil membutuhkan banyak informasi
informasi dan yang relevan dihasilkan di tempat implementasi dan terikat budaya. Dari hasil dan penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan, perbedaan tradisional dan sosial budaya pengelolaan sumber daya manusia di tingkat global terus berubah. Oleh karena itu, organisasi global harus mengevaluasi perubahan ini dan menanggapinya dengan tepat untuk mempertahankan tenaga kerja global yang diperebutkan dan berkomitmen tanpa memperlepaskan budaya perusahaannya sendiri. Bukti empiris klasik menunjukkan bahwa variabel sosial budaya seperti bahasa, tradisi, pendidikan, dan agama merupakan salah satu faktor yang secara kolektif berkorelasi sangat positif dalam penjelasan perilaku manusia dalam interaksi antar pribadi antar budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.